Hi, welcome back to my video. In today's lesson, I'm going to elaborate another form of simple present, and later on I'm going to give some examples of how and when to use the simple present tense in the correct way. Oke, selamat datang di video saya. Nama saya Dimas. Kali ini saya akan menjelaskan bentuk lain dari simple present tense, yaitu bentuk dari kalimat nominalnya. Di video sebelumnya saya sudah memberikan rumus dan juga contoh penggunaan simple present tense dalam kalimat verbal, dan kali ini kita akan belajar kalimat nominalnya. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Contohnya, dia cantik, dia pintar, dia bahagia. Kalau kalimat verbal contohnya apa? Dia pergi ke sekolah. Kata kerjanya apa? Pergi, seperti itu. Kalau kalimat nominal seperti yang saya sampaikan baru saja, adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Dia cantik. Tidak ada kata kerja di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di papan tulis. Seperti biasa, dalam sebuah kalimat kita mempunyai 3 bentuk ya. Bentuk positif, negatif, dan juga bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Di dalam kalimat nominal, rumus dari kalimat positifnya adalah subjek ditambah to be ditambah complement. Apa itu to be dan apa itu complement? To be di sini berperan sebagai pengganti dari kata kerja. To be sendiri dibagi menjadi 3. Ada is, am, dan are. Bagaimana cara membedakan to be? Kita menggunakan is ketika subjeknya itu adalah orang ketiga dan tunggal. Contohnya, he, she, dan it. Atau subjek lain yang sifatnya tunggal. Bisa nama, misalkan Agus atau Dewi, seperti itu. Kecuali walaupun tunggal, di sini tidak berlaku dengan I dan you ya. You dan I walaupun tunggal, tapi mereka bukan orang ketiga. Jadi tetap menggunakan to be yang lain. Di sini kalau I kita menggunakan am. Kemudian untuk are, subjek yang menggunakan to be are, di sini kita punya you, they, we, ataupun subjek yang lain yang sifatnya jamak lebih dari 1. Contohnya, orang-orang, people, seperti itu. Kemudian, complement. Apa itu complement? Complement memiliki fungsi sebagai pelengkap makna dari suatu kalimat. Complement bisa berupa adverb, kata keterangan, bisa berupa adjective atau kata sifat, bisa berupa pula dengan noun atau kata benda, atau bisa berupa dengan bentuk-bentuk yang lain, kondisional, sesuai dengan konteks kalimat itu sendiri apa. Oke, sekarang kita menuju ke rumus kalimat negatifnya. Sama seperti kalimat verbal, di dalam kalimat nominal, bentuk negatifnya kita selalu punya not. Subject plus to be plus not. Ditambah dengan complement. Bentuk interrogatifnya atau bentuk dari kalimat tanyanya kita punya to be-nya kita pindah ke paling depan. Jadi to be dulu, kemudian subject ditambah dengan complement. Di sini kita punya contoh ya. Kalimat positifnya, you are happy. Kamu bahagia. Kalimat negatifnya, you are not happy. Kamu tidak bahagia. Nah, di sini kita punya salah satu bentuk dari complement, yaitu happy. Happy ini apa? Adjective atau kata sifat. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa complement ini kondisional ya, tidak harus adjective, tidak harus noun, tidak harus adverb atau kata keterangan. Jadi situasional atau kondisional sesuai dengan maksud kalimat itu sendiri apa. Kemudian bentuk dari kalimat interrogatifnya, kita to be-nya pindahkan ke paling depan. Jadi di sini, are you happy? Apakah kamu bergembira? Seperti itu. Lalu, biar lebih paham, saya coba ganti subjeknya ya. Kita lihat dengan ganti subjek ini, nanti kita punya to be yang mana yang dipakai di sini. Contoh. Sorry ya, sebentar saya hapus dulu.
Oke, di sini kita sudah punya contoh yang lain ya. Sekarang subjeknya kita ganti dengan Agus. Agus itu siapa? Agus itu adalah orang ketiga tunggal, laki-laki. Pengganti dari he. Jadi di sini kita to be-nya pakai is. Maka kalimatnya menjadi Agus is in the office. Agus berada di dalam kantor. Di sini kita bahas mengenai komplement ya. Kalau yang contoh sebelumnya kita punya komplement yang berupa bentuk adjektif atau kata sifat. Di sini komplementnya adalah office. Office ini apa? Tempat. Jadi adverb atau kata keterangan. Adverb of place. Keterangan tempat. Lalu bentuk kalimat negatifnya. Agus is not in the office. Agus tidak berada di dalam kantor. Kemudian bentuk dari kalimat interrogatifnya gimana? To be-nya kita pindahkan ke depan. Is Agus in the office? Apakah Agus berada di dalam kantor? Seperti itu. Semoga paham ya. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh mengenai penggunaan kalimat simple present ini dalam kehidupan sehari-hari. Gimana contohnya? Simak terus videonya. Oke, sekarang kita sudah punya contoh mengenai penggunaan simple present tense ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, simple present digunakan untuk menyatakan fakta. Contoh fakta itu apa? Di sini. Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, itu namanya fakta. Bahasa Inggrisnya menjadi Surabaya is located in East Java. Contoh lain misalkan Padang terletak di Provinsi Sumatera Barat, ataupun matahari terbit dari timur ke barat, itu namanya fakta. Lalu, yang kedua adalah untuk menyatakan kebenaran suatu subjek yang sampai sekarang ini masih terjadi. Contohnya apa? Tina lives in Semarang. Tina tinggal di Semarang. Sampai saat ini Tina masih tinggal di Semarang. Jadi itu kebenaran suatu subjek yang sampai saat ini masih terjadi. Contoh lain, rutinitas. Rutinitas itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Contohnya, Agus always wakes up at 6 a.m. Agus selalu bangun jam 6 pagi. Nah, kenapa di sini pakai wakes? Kenapa tidak pakai wake? Karena Agus ini adalah subjek ketiga tunggal. Jadi kita harus menambahkan s atau es di belakang kata kerjanya. Kemudian setelah rutinitas adalah jadwal, hampir sama dengan rutinitas. Contohnya, the restaurant opens at 8 a.m. and closes at 9 p.m. Restoran itu buka jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam. Jadwal yang terjadi secara teratur juga. Dan di sini kita juga punya opens dan juga closes. Kenapa? Karena restoran subjek ketiga tunggal. Jadi yang dinamakan dengan subjek ketiga tunggal itu adalah tidak cuma orang saja, tapi benda-benda lain. Misalkan ini restoran, bisa juga hewan, misalkan kucing. Seperti itu. Baik, demikian contoh dari penggunaan simple present tense ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya harap teman-teman semua bisa paham apa yang saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.